Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Sofwah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPh pasal 21 dan contoh PPh 21 pegawai tetap dengan uang lembur. Pengertian PPh atau pajak penghasilan pasal 21. PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Di sini saya ada contoh soal PPh 21, pegawai tetap dengan uang lembur. Raisa Andriana adalah seorang karyawati dengan status menikah tanpa anak, bekerja pada PT Garuda dengan gaji sebulan sebesar Rp8.500.000. Raisa Andriana membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp50.000 sebulan. Berdasarkan surat keterangan dari pemerintah daerah tempat Raisa Andriana berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun. Pada bulan Juli 2021, selain menerima pembayaran gaji, ia juga menerima pembayaran atas uang lembur atau overtime sebesar Rp2.000.000. Berapakah PPh 21 terutang Raisa Andriana pada bulan Juli 2021? Berikut perhitungan PPh pasal 21 bulan Juli 2021. Gaji pokok sebesar Rp8.500.000 ditambah penghasilan lembur sebesar Rp2.000.000. Maka akan mendapatkan penghasilan bruto sebesar Rp10.500.000. Kemudian, kita kurangi biaya jabatan dan iuran pensiun. Biaya jabatan sebesar 5% dikali Rp10.500.000. Maka hasilnya yaitu Rp500.000 batas maksimum, dan iuran pensiun sebesar Rp50.000. Setelah kita kurangi, barulah kita mendapatkan hasil neto tadi selama sebulan, yaitu Rp9.950.000. Selanjutnya, baru kita mencari penghasilan kena pajak Raisa selama setahun dengan rumus penghasilan neto setahun dikurangi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Bagaimana caranya? Yaitu penghasilan neto setahun kita ambil dari penghasilan neto selama sebulan sebelumnya. Baru kemudian kita akan kalikan 12, yaitu 12 bulan atau sekitar 1 tahun. Jadi, 12 dikali Rp9.950.000. Hasilnya yaitu Rp119.400.000. Barulah kita kurangi dengan PTKP. Karena Raisa merupakan wajib pajak, maka wajib pajak pribadi yang harus dibayar selama setahun yaitu sebesar Rp54.000.000. Dan karena Raisa juga telah menikah, maka Raisa menambahkan tambahan sebesar Rp4.500.000 untuk 1 tahun. Barulah jumlah WP sendiri Raisa ditambah status kawin kita kurangi dengan penghasilan neto setahun tadi. Maka barulah kita mendapatkan hasil dari penghasilan kena pajak Raisa selama setahun, yaitu sebesar Rp60.900.000. Lalu bagaimana dengan PPh pasal 21 bulan Julinya, sedangkan kita menghitungnya selama setahun? Oleh karena itu, kita harus menghitung terlebih dahulu PPh 21 yang terutang dengan menggunakan tarif PPh pasal 21 yang sudah dijelaskan, yaitu dengan cara 5% dikali Rp50 juta, maka hasilnya Rp2.500.000. Kemudian, 15% dikali Rp10.900.000. Nah, dari mana Rp10.900.000? Dari jumlah PKP sebesar Rp60.900.000 dikurangi Rp50 juta yang tadi kita hitung. Jadi hasilnya yaitu Rp1.635.000. Barulah Rp2.500.000 ditambah Rp1.635.000. Maka hasilnya yaitu Rp4.135.000. Kenapa kita tidak langsung kalikan 15% dikali Rp60.900.000? Karena sistemnya progresif,
Jadi setiap lapisan kena tarif, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, sesuai dengan penghasilan kena pajak. Setelah itu, barulah kita menghitung PPh pasal 21 untuk bulan Juli, yaitu dengan cara Rp4.135.000 dibagi 12, maka hasilnya Rp344.583.000. Catatan mengenai PTKP. Oleh karena suami Raisa tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP Raisa adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin. Lain lagi halnya, misalnya suami Raisa memiliki penghasilan juga, maka suami Raisa dan Raisa akan digabung sebesar Rp54.000.000 per tahun. Tetapi tergantung apakah penghitungan pajak penghasilannya akan diserahkan ke suami Raisa sebagai kepala keluarga atau Raisa akan memisahkan pajaknya sebagai wanita kawin pisah harta. Jika tidak digabung, maka perhitungan penghasilan Raisa tidak digabung dengan suaminya. Segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.